Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Nuridiastuti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bijak dalam bermedia sosial. Nah, di era globalisasi sekarang ini, mudah sekali kita memperoleh informasi dari mana saja. Salah satu informasi tersebut dapat kita peroleh dari media sosial. Misalnya aja seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang ini pengguna media sosial sudah tak terbatas dari segala penjuru dunia, dari segala kalangan dan segala usia, baik anak-anak maupun orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, media sosial ini akan bisa memberikan berbagai macam dampak bagi penggunanya dan juga orang lain. Nah, jika kita menggunakan media sosial secara berlebihan, bahkan sampai kecanduan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kita loh. Jika kita menggunakan media sosial ini dengan sewajarnya dan menerapkan etika-etika yang berlaku, maka kita akan mendapatkan sejuta manfaat dari media sosial tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas, marilah kita gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan etika-etika yang berlaku. Beberapa hal yang perlu kita hindari ketika bermedia sosial. Di antaranya, yang pertama, memulai konflik. Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Misalnya saja perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah menjadi bahan olok-olokan pengguna media sosial yang lain karena mengumbar perkelahian di forum umum. Kemudian yang kedua, curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan buku harian atau tempat meluapkan segala masalah. Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, mengeluh akan berbagai hal hanya akan membuat reputasi kita menjadi buruk. Kemudian yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Melalui tag atau mention, kita bisa menyebutkan nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, itu artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara langsung. Membawa permasalahan ke depan umum adalah sikap yang kekanak-kanakan. Kemudian yang keempat yaitu menjelekkan orang lain tanpa menyebut namanya. Ada juga orang yang terbiasa menuliskan no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Nah, hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang lain akan melihat kamu sebagai orang yang hanya berani berbicara di belakang. Dan yang kelima yaitu bersikap terlalu ekstrim. Boleh-boleh saja jika kita mempunyai pandangan agama dan politik tertentu. Tapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat pribadi, kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja kita merusak reputasi diri sendiri. Mulailah bijak dalam bermedia sosial dengan menerapkan tips-tips sederhana berikut ini. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat kita. Contohnya, jika kita memiliki bisnis, kita dapat membuat fanpage di Facebook. Kemudian yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Kita bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam-jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Kemudian tips yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat. Nah, dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, kita bisa tetap mendapatkan informasi terkini, tapi kita tidak kehilangan waktu untuk aktivitas lain yang lebih penting. Nah, selamat berselancar di media sosial dengan aman dan nyaman. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.